Tepuk tangan yang mengikuti. Ayo tepuk tangan. Tepuk tangan lagi. Hadirin mohon duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabik pun. Ya pun. Ya. Membangun pendidikan dengan sepenuh hati. Cakep. Musim durian Cakep. dinikmati bersama teh tarik. Cakep. Bapak Dr. Abdurrahman dan Mbak Nelly narasumber kompeten, Cakep. memberikan ilmu untuk kualitas pendidikan yang lebih baik. Tambah lagi. Tanpa lelah setiap hari. Adalah kewajiban setiap dini. Cakep. Cakep. Harus didukung penuh secara bersama. Cakep. Cakep. Semoga dengan adanya kegiatan ini, Cakep. Cakep. pendidikan Tanggamus semakin jaya, para pendidikannya semakin sejahtera. Amin. Sekian, saya akhiri billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kepada Syukur Bapak Abdurrahman. Dua, tiga. SHMA, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan lahir batin, Amin. diberikan kemudahan dalam segala hajatnya. Wabil khusus kepada Mas Badri ini luar biasa, kesetaraan dalam pendidikan. Bapak Ibu sekalian, dalam konteks Islam, pendidikan itu tidak mengenal yang namanya gender, jenis kelamin. Dalam pendidikan, dalam perspektif Islam, tidak mengenal yang namanya usia. Dalam perspektif pendidikan, dalam Islam tidak mengenal yang namanya ruang dan dimensi tempat. Oke, baik. Slide berikutnya. Oke. Berbicara esensi dari kemerdekaan kerjaan saya bakal diambil nih sama robot. Pernah nggak dari benak pikiran Bapak Ibu semua? Pernah. Karena tidak ada yang tidak mungkin di dunia yang super canggih saat ini, bahwa kemampuan yang ada dalam diri kita seorang guru akan semua digantikan oleh robot.
Oke lah, kita tidak berbicara guru, berbicara tentang pegawai misalkan. Bisa. Pernah ke Els Cafe yang ada di mana? Soekarno-Hatta? Sudah pernah Bapak Ibu? Belum. Wah, sekali-kali mampir Bapak Ibu. Jadi kalau kita nongkrongnya di tempat-tempat itu bukan cuma ngabisin duit tapi dapat ilmu. Karena orang lain ngobrol kita denger. Betul ya? Tapi tidak menyimak ya, tidak menyimak tapi mendengar. Nah, di Els Cafe sana di Soekarno-Hatta, Jalan Soekarno-Hatta bypass itu pekerjaannya sekarang robot, Pak. Saya yakin kalau Bapak sering ke sana. Pernah ya? Robot Bapak Ibu semua. Dan pegawainya itu Pramsadinya hanya sekitar kalau saya itu nggak ada 10 orang. Dan itu besar banget dan yang jalan tuh robot. Jadi kan kita dipaksa untuk siap berinteraksi dengan robot. Kalau tahun-tahun kemarin sebelum mungkin 2000-an awal, kita masih dimanjakan oleh mesin-mesin ya Bapak ya. Dari tadi mesin uap sampai ke mesin-mesin, sekarang sudah all teknologi. Kalau enggak kita yang mengikuti zaman gak akan ngikutin kita. Mau sampai kapan kita mengajar dengan metode konvensional? Mau sampai kapan guru teriak-teriak? Mau sampai kapan murid itu teacher center? Setuju ya? Sepakat? Sepakat? Setuju. Sepakat? Setuju. Biar gak ngantuk maksudnya. Mau sampai kapan kita akan tergerus oleh teknologi kalau kita sebagai guru tidak mau untuk siap menerima digitalisasi yang ada dalam Merdeka Belajar. Tuh Bapak Ibu ya. Nah, will a robot take your job? Kembali lagi. Nanti ada 10 skills for the future, tuh ya. Ada yang namanya bisa jadi digantikan oleh robot, bisa jadi tidak bisa digantikan oleh robot. Di sini masih ada yang yakin kayaknya bakal diganti kita ini sama robot, kita nggak ngerti lah dunia ini nanti. Nanti ada jawabannya. Nah, robot teachers or trainers. Jadi robot di sini di beberapa negara itu dijadikan sebagai guru. Kenapa? Karena nggak ada capeknya. Namanya robot. Apa kata programmer kita aja yang mau? Robot, kamu ngulang-ulang kata vocabulary ini. Kamu ini, kamu ini, kamu ini. Dia langsung mempraktekkan tanpa lelah. Enggak kayak kita, enggak lah nggak mau, nggak digaji. Betul? Tapi tenang. Kalau kita ini sekarang udah enak. Kalau dulu saya di FKIP itu punya jargon FKIP gaji double. Gaji dengan sertifikasi. Betul ya? Betul ya? Sekarang masih malah banyak kegiatan-kegiatan yang ada lah untuk sebagai perhatian dari lembaga kepada robot teachers. Robot mengajar. Oke, kita akan lihat bagaimana robot betul-betul diciptakan oleh children are learning language from this robot education. Jadi Finland, kita harus syukuri bedanya kita dengan robot. Apa bedanya kita dengan robot? Betul. Di perasaan. Rasa. Maka keterlaluan kalau ada di antara kita guru yang kalau ngajar nggak pakai rasa. Robot itu. Menyamakan semuanya. Pokoknya saya nggak mau tahu, kamu harus pintar. Wah, nggak bisa di situ. Saya sudah bahas itu di episode tentang diferensiasi. Betul ya Bapak Ibu ya? Nggak bisa Bapak Ibu kita. Pokoknya saya mau ngajar di kelas yang bagus. Kelas A. Anaknya pintar-pintar. Makanya sekarang kepala sekolah udah pada berinovasi. Udah nggak usah pakai lagi kelas ABC itu. Pakainya kelas nama-nama. Ada Albert Einstein, ini kelas Albert Einstein, ini kelas ini, kelas ini. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk menghibur anak-anak.
Yang kalau di kelas D, tahunnya itu kan D itu bobrok banget. Dan guru itu, ini bener loh, kita sebagai guru ya, nggak tahu sih bakal sama atau tidak. Kalau masuk kelas A, misal unggulan, dengan kelas D itu kan udah capek energinya, ya kan? Aduh, pagi ini gua masuk kelas D lagi, kan masih gitu kan? Ambah. Nah, apa bedanya kita dengan robot, ya nggak? Kalau memang kita masih berpikiran seperti itu, maka bedanya kita dengan robot adalah rasa, empati, simpati. Dan saya mengajak Bapak Ibu semua untuk sama dengan persepsi saya, bahwa ilmu itu bertumbuh, berkembang. Jadi jangan paksa. Kalau anaknya nggak bisa, udah berkali-kali kasih nggak bisa, buyan kau ini. Jangan paksa, ya. Jangan paksa, karena waktu bertumbuhnya di otaknya berbeda-beda. Setuju? Yo. Setuju? Ah. Cocok ya? Oke, Bapak Ibu, ini saya juga seorang guru ya. Nah, ternyata pada saat itu Kementerian Teknologi Informasi itu mendatangkan membuat robot Sophia namanya. Nah, katanya, ternyata si Sophia ini gak pinter-pinter amat, kata Rudiantara bilang di Jakarta pada 17 September 2019. Jadi karena ada rasa yang mereka nggak punya, mereka disuruh iya dijalankan, belum tentu dia bisa merasa. Tenang. Jadi apa kesimpulannya? Guru tidak akan digantikan oleh robot, tapi akan menjadi guru yang terbelakang kalau tidak menguasai teknologi. Saya pengen tahu, coba Bapak Ibu semua, Bapak Ibu semua sudah menggunakan platform atau Media. aplikasi apa di sekolah? Coba untuk anak SD, yo, anak SD. Bapak pakai apa Pak? Quizzes. Ayo. PowerPoint. Google Form, Canva. Ada lagi Pak? PowerPoint, oke. PowerPoint, yes. Ada lagi? Ada lagi? Hot potato, sudah pernah, sudah tahu? Enak Bapak Ibu, kita ngajar enak. Ada Edmodo. Enak banget itu. Saya dulu senang banget dengan ICT. S2 saya di Jakarta, saya mendapatkan Mr. Dani. Mr. Dani itu luar biasa. Pokoknya saya nggak bisa mengungkapkan lagi beliau. Mengajarkan ICT yang siswanya ada 20 orang pada saat itu. Dan saya nilainya sendiri dapat nilai A. Apa beliau bilang? Saya nggak ngerti. Ini aplikasi-aplikasi apa lagi yang mau kamu pakai buat? Padahal saya tidak mengajarkan. Jadi beliau itu hanya memberitahu bahwa dalam mengajar itu ada beberapa aplikasi-aplikasi. Ya saya pada saat itu mungkin saya sudah menggunakan WiFi. Ya sayang kan kalau WiFi nggak dipakai. Saya buka YouTube itu, aplikasi buat belajar banyak banget ternyata. Akhirnya sedikit saya ikuti ininya apa tuh langkah-langkah buatnya. Coba Bapak Ibu yang SD buat hot potatoes, enak banget itu. Tinggal pilih. Bapak Ibu semua mau hot potatoesnya tentang apa? Tentang teka-teki, bisa dibuat. Mau dibuat tentang apa? Tentang apa tuh namanya Bu? Yang kata acak, bisa. Apalagi buat anak SD. Iya. Kenapa? Karena anak. Berapa? Boleh tunjuk tangan yang anak SD, yang guru anak SD? Guru SD? Guru SD. Wow, banyak sekali kan? Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan beberapa aplikasi ya, terutama dalam proses belajar mengajar. Dan anak-anak itu kan learning by doing dan learning by playing, betul? Setuju? Setuju nggak kalau saya bilang kalau anak-anak senangnya main? Senangnya main. Saya juga nggak nyangka ponakan saya semua ada 26. Wah. Yang paling yang umur 3 tahun itu dia tahu, yang umur 3 tahun itu dia tahu play itu main. Tante play. Emang apa
Play itu main. Saya nggak nyangka sekali. Tante exit. Emang kamu tahu exit itu keluar? Tante jangan disliding, Gen. Apa emang disliding? Jangan nendang kaki adek, jangan disliding. Saya sampai mikir, nanya sama teteh saya, teh diajarin apa anak lu ini? Tahu main apa itu? Ternyata dia main apa? Gadget itu, FF atau apa gitu. Hal ini menunjukkan bahwa video ataupun aplikasi yang sebetulnya ada dalam permainan di anak SD itu bisa dipakai namanya. Lain hal dengan yang SMA. Ada yang kepala sekolah SMA Bapak Ibu? Yang SMA itu lebih pada ruang kayak V-class, ya, video kelas, presentasi, Edmodo, boleh apalagi muda-muda buka youtube.com, buka di situ. Apa saja aplikasi yang bisa digunakan dalam membuat bahan pengajaran. Jangan mau kita dikalahin sama robot Bapak Ibu. Robot mah sekali pencet bisa dia mengajarin, nggak aus, nggak capek. Ya nggak? Ya. Setuju nggak? Sepakat. Nah kalau kita, ini keterlaluan Bapak Ibu. Kalau kita tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Hari gini mau digerus sama digitalisasi. Kita dong yang gerus. Gimana caranya? Supaya kita tidak menjadi yang guru yang terbelakang karena COVID yang kemudian mendapatkan learning loss. Bukan belajar yang los-los, bukan. Maksudnya tidak dapetin pengetahuan di situ. Bukan. Tapi memang sudah beranjak di tahun 2000. Kalau Bapak Ibu semua sering dengar ada lagu Nasi Daria. Tahun 2000 kerja serba mesin, berjalan berlari menggunakan manusia hidup berkawan, Mesin. makan dan minum dilayani. Mesin. Sungguh mengagumkan tahun 2000. namun demikian penuh tantangan. Nah. Setuju? Bagus nggak suara saya, Bu? Woi, bagus banget. Tapi nggak mau nyanyi saya di sini. Oke, itu ya. Nah, ini nanti di dalam transformasi dunia pendidikan itu ada namanya personalized online learning. Jangan, kita mah nggak apa-apa di daerah, udah belajarnya ini aja. Tolong sekali lagi Bapak Ibu, jangan kita terperangkap dengan udahlah, jangan. Ikuti yang sudah dicanangkan di pusat. Walaupun agak susah, ada beberapa tempat yang belum ada akses internet, ada. Mudah-mudahan tapi guru yang di sini sudah full internet semua. Saya juga dulu sering ke ini Pak, di tempat apa tuh? Tempat lumba-lumba itu namanya Pak? Ciluan. Sampai saya bestie sama kepala desanya, sekdesnya. Karena saya ada kerja sama BNPB dengan di sana, saya keliling. Kemudian ditanya di saat diminta data oleh Abang Kadafi siapa kira-kira yang bisa kita ajukan PIP, itu saya ajukan di sana dan di Kelumbayan. Ya Mas Dimas ya pada saat itu ya saya masukkan. Saya bukan siapa-siapa, tapi saya tahu saya harus memikirkan pendidikan Indonesia ke depannya. Apalagi cuma tanggamus gitu. Betul Bapak Ibu ya? Oke. Nah, nanti dalam pembelajaran itu ada namanya individual, ada online learning, ada yang small group, ada yang collaborative. Nah, ruang belajar yang tadinya nyata fisik nanti akan berubah menjadi maya dan virtual versus metaverse. Nanti anak-anak kita bakal pinter nanti buat robot, percayalah. Percaya. Ya, ponakan saya di Latansa membuat robotnya ya standar sih, robot yang disuruh-suruh gitu Pak. Ya emang disuruh-suruh gitu. Dia memang jurusan SMK pada saat itu. Masuk di grup robotik. Nah, dengan kondisi ini Bapak Ibu, maka kita sebagai guru dipaksa untuk bisa mentransformasi belajar mengajar kita dari sekolah menjadi di mana saja. Dari di mana saja bisa jadi mengajar menjadi belajar. Tapi bukan alasan buat tidak datang ke sekolah.
Banyak nanti udah kita merdeka belajar, tapi gurunya di rumah sambil scroll TikTok. Merdeka. Bener nggak? Bener, nggak apa-apa kok. Saya juga gitu scroll TikToknya maksudnya. Malah saya kalau nggak datang ketemu anak-anak tuh rasanya kayak ada yang kurang. Mungkin yaitu warisan dari mak dan abah di rumah. Nah, tren pembelajaran terakhir. Tren pembelajaran di Indonesia tuh. Yang pertama ada blended learning. Apa Bapak Ibu blended learning? Gabungan. Kombinasi ya, gabungan antara online dan offline. Masuk kemudian ada connectivity. Bagaimana kita bisa mengkonektivitaskan apa yang sudah tersedia. Masuk ke yang tiga namanya AI. Ayo loh, siap nggak nih? Guru-guru nih gantiin sama AI. Oh, boleh-boleh aja, tapi pikiran kita, akal kita itu tidak terbatas, ya. Oke, akal itu tidak terbatas untuk menciptakan dan menginovasi sesuatu. Ada namanya immersive curriculum dan learning spaces, dan yang terakhir adalah yang paling penting banget adalah sustainability. What is sustainability? Berkelanjutan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, terima kasih banyak karena saya sudah diingatkan Mas Lodri. Udah mau Jumatan katanya. Oke, Bapak Ibu, salam hormat, salam kenal dari saya Naila Hamid. Semoga kita berjumpa di lain waktu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Bahannya. Oke, terima kasih atas sumber pertama. Tapi tetap bukan untuk menjadi perpecahan ya, perbedaan. Secara usia senioritas beliau di posisi puncak paling atas. Di kondisi pengalaman beliau berpengalaman. Bahkan saya merasa bahwa betul adanya ini ngobrol terlalu jauh. Tapi Pak mohon izin banget. Lalu mau sampai kapan kita stuck mengikuti alur yang ada? Mana semangatnya? Mana visi misinya untuk mencapai Indonesia lebih baik, Indonesia emas 2045? Mungkin dari saya sebagai generasi Gen Z kali ya saya sebut, nggak apa-apa deh. Di Gen Z, kami gimana caranya kita udah nggak ini lagi dengan saya ya. Saya juga mohon izin Pak, saya juga ngajar di beberapa sekolah. Dan saat ini saya juga sebagai pengembang yayasan di bagian akademik prestasi kesiswaan di YP Unila. Saya perempuan satu-satunya, alhamdulillah. Maknanya apa? Bahwa hey Bapak Ibu, punten, mau sampai kapan kita tidak meyakini diri? Kita bisa kok semua berpikir kritis, bisa. Tapi maksudnya di sini kan Pak ya, bahwa jangan lu ajarin berpikir kritis kalau mereka gak mau suka membaca. Nah ini tantangan guru, gimana caranya anak membaca? Gak mesti baca buku pelajaran Bapak Ibu. Untuk meningkatkan minat baca, anak-anak suruh baca novel, cerpen, kayak apa kayak yang dia suka. Karena di dalam catatan-catatan itu pasti ada ilmu pengetahuan. Cocok Bapak Ibu? Cocok Bapak Ibu? Jadi kita nggak boleh stuck, nggak yakin dengan semua yang sudah ditentukan oleh semua pemangku kebijakan kita. Tidak ada yang tidak mungkin, karena Allah ya Tuhan kita kan memberikan kita akal khosois, kemampuan kita berpikir. Semakin kalau katanya innallaha ma'ana, katanya Allah itu ya, kalau kita mikirin kita nggak bisa, mau sampai kapanpun kita nggak bisa. Tuh Bapak Ibu ya, sehingga kita bangun suasana belajar yang mereka tuh senang membaca. Saya nggak melarang, bahkan saya yang menyetujui di keluarga ponakan boleh memegang handphone. Kalau orang tuanya ribut nggak mau ngasih handphone, saya nggak tanggung. Nanti mereka nggak cerdas IT-nya. Dan alhamdulillah di posisi sekarang ini ponakan semua sudah bisa ngedit dengan Canva, bisa membaca dengan Canva. Mereka bisa
dengan TikTok, berani memberikan opini yang di dalamnya opini itu tersebut, opini di dalamnya itu yang banyak selimuran juga di FYP. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi jangan kerdilkan diri kita. Perkara bisa tidak bisa kita lewati, dan di sini tantangan kita semua selaku pendidik. Cocok Bapak Ibu? Mantap. Setuju? Setuju? Sepakat? Baik, begitu mohon izin dan begitu penyampaiannya Bapak Mirzani senior saya. Siapa tahu di sini ada Banyak isi dompetnya emas tuh tadi. Saya gini beri saya emas. Ada kalau Lepol berarti. buka. Dan bawa ini. pas musiknya. Kenapa itu orang mungkin Pak? Terima kasih itu. Kiwat manuk mah apa? Manuk bakar. Dia tuh nyampe kontak kita. Pakai muka nanti PKB. Hijau lagi. Kalau nggak merdeka saja. Salah-salah dua lembaga melaksanakan ini. Kemendikbud sama Nginepnya di 2 malam. Gede anggarannya. Komisi 10 dari Partai PKB boleh. Karena 3 rangkap. Iya, 3 rangkap. PKB 1 dari mobil beruang. Main uang Main jadi bekas dong. Anak ini kira raya kubu dan Ayo hampir dulu. Yuk. Terima kasih. Hati. Mana ini mukanya? Dari 2000. Dari tahun Lagi ya 2000. Begitu. Baru tahun ini. Ada tahun 3 ya. Ada 8 tahun. Ada tahun 4 ya. Saya kedua. Dua kita. Benar sama Ismail ya. Oh, Pak. Tapi Jawi itu.